Sudah? Ya. Baik. Kertasnya dilipat jadi dua, propriet dilipat jadi dua, kemudian disobek. Sudah? Pakai ludah kalau kurang. Speakernya belum ada, Nona. Ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang moderasi beragama. Diawali dengan overview. Perlu saya jelaskan bahwa struktur pelatihan ini yang panitia tadi sudah sebutkan, tidak menggunakan meja, kemudian yang pakai rok pendek hati-hati duduknya, karena ini no sensor. Baik. Kalau tidak saya sebutkan ini, khawatirnya nanti digugat di pertengahan jalan. Yang salah yang mana? Harus manual. Tujuan pembelajaran umum ini dibaca aja, nanti di share di grup. Sudah ada grupnya? Ketua kelasnya mana? Siap mati sampai hari Sabtu? Artinya berjuang. Kalau berjuang itu taruhannya harus mati. Kalau sudah siap mati berarti perjuangannya akan berhasil. Tujuan umum, tujuan khusus. Muatan materinya, berpikir kritis, sketsa keberagaman Indonesia, analisis sosial, kemudian analisis model mental, nilai-nilai moderasi beragama, wawasan kebangsaan, profil dan kapasitas ASN Kementerian yang moderat, ekosistem moderasi beragama dan sistem thinking, membangun strategi, membangun gerakan dan rencana aksi. Jadwalnya sudah dibagikan? Sudah lewat. Inilah alur pelatihannya kabur ya, anunya LCD-nya. Yang pertama perkenalan. Perkenalan ini sebetulnya tidak masuk dalam udar asumsi membangun perspektif. Karena kalau TOT instruktur waktunya masuk jam 7.30 sampai dengan jam 23.00. Tapi kalau Bapak Ibu masuknya jam 7.30 sampai jam 17.00. Jauh.
Sehingga masih ada waktu untuk perkenalan, untuk kontrak belajar, dan seterusnya sampai di sini. Kalau kita tidak ada, tetapi perkenalan dan kontrak belajar kita masukkan ke dalam kudar asumsi. Jadi ini materinya double 3, satu materi 3 pokok bahasa. Setelah kudar asumsi masuk ke sketsa keberagamaan Indonesia saat ini. Terus urgensi, penguatan moderasi beragama, analisis sosial, menggunakan iceberg dan due process. Lanjut penjelasan moral, foundation dan sistem berpikir. Lanjut nilai-nilai universal keagamaan, konsep moderasi versi kemana? Ayat-ayat suci agama dan konstitusi, wawasan kebangsaan, sikap diri ASN Kementerian Agama, analisis sosial menggunakan due process, rencana tindak lanjut, refleksi, penutupan pulang. Ini kontrak belajar yang akan kita lalui dari hari ini, dari kemarin sampai Sabtu akhir pekan depan. Kalau diringkas, ini sepertinya sudah bertindis seperti ini. Sama strukturnya, kontrak belajarnya sama, sistematikanya sama. Refleksi dan rencana aksi selesai. Ya, kontrak belajar selesai. Bapak Ibu, ini bukan keinginan kami, tapi ini adalah model pembelajaran moderasi beragama. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau duduk seperti ini dari 7.30 sampai 23.00. Rasanya seperti apa? Jenuh rasanya. Baik, tapi tidak apa-apa. Tadi sudah diperkenalkan oleh panitia nama saya dan sebagainya. Saya florkan ke peserta siapa yang ingin mendalami saya, tetapi singkat saja. Apa yang ingin ditanyakan dalam waktu 5 menit silahkan ditanyakan. Yang sudah kenal tidak usah tanya, yang belum kenal saja. Silakan. Pertanyaan satu tidak boleh double. Kalau tidak tanya pas, lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Ruy. Pas. Pas. Terima kasih Pak. Saya ingin mendalami Bapak. Pengalaman Bapak di organisasi Pak. Terima kasih. Langsung saja Pak ya. Saya adalah pelatih dan penguji kenaikan tingkat pada pakar usaha kantor ulama. Terima kasih Pak. Mau bertanya latar belakang pendidikan Bapak. S3 sudah sebutkan basicnya, jadi saya S1-nya dakwah dan komunikasi, S2 hukum Islam, dan S3-nya dakwah dan komunikasi. Pendapat Bapak tentang moderasi. Lanjut. Pas Pak. Ya, pas. Bapak berasal dari Blitar, kalau boleh tahu, Bapak kelahiran Blitar atau Bapak cuma keturunan orang Blitar? Dua-duanya. Usia Bapak. Anak-anak. Sejak kapan Bapak di mana dari kita? Oh, iya. Usia saya 51 tahun, ke Manado tahun 1994 sampai sekarang. Beristri dan beranak pinak di Manado. Ya, alamat Bapak. Siapa tahu bisa siar.
Cuman masuk kampung kita blok D nomor 4 sampai 5. Ibu Rahmawati Taha yang mana? Iya, di Manado. Yang mana? Ketua kelas. Bapak itu ditarik Nah, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bapak itu ditarik kemana? Karunia kecamatan. Bapak dosen yang mana ya? Sepertinya tahun ini saya mau untuk open bidding rektor, tapi nggak tahu rektor di mana. Selama Bapak menjadi WI, hal yang paling lucu yang pernah Bapak temukan saat memberikan materi kira-kira kapan dan Ada peserta yang berdiri tapi resultnya Pas, sudah. ya, dia kan percaya diri menyampaikan presentasinya. Saya bingung mau mengingatkan karena sudah terlanjur berdiri sementara yang lain sudah bisi-bisi. Kalau cuma terbuka biasa tidak apa-apa, mungkin agak menyembel sedikit sehingga syutingnya kelihatan. Akhirnya saya tabrak sambil saya kasih kertas kecil. Setelah dia baca langsung mohon izin mau keluar kecil ya, silakan. Demikian juga yang terjadi di Jakarta seperti itu. Ada pembicara dengan gagahnya ngomong di depan, padahal syutingnya belum ditarik. Saya pura-pura Pak, mohon izin mau konsultasi. Ini bagaimana Pak? Saya kasih kertas kecil gitu, tapi tulis saya Pak, mohon maaf syutingnya belum ditarik. Kan bingung mau ingatkan. Jadi setelah saya, oh iya Pak, terima kasih. Setelah saya kembali, dia balik ke kursinya ditarik. Jadi kostum itu juga merupakan atau tidak dalam hal yang privacy. Kalau tidak teliti ya itu menandakan dirinya tidak disiplin. Baik Bapak Ibu, salam sudah. Ada salam moderasi yang ditanyakan oleh panitia tadi. Kalau saya tanya salam moderasi, jawabnya salam. Salam moderasi. Salam. Salam moderasi. Salam. Salam moderasi. Salam. Ada lagi satu. Kalau saya atau teman-teman memberikan pendapat yang benar, kita beri dukungan dengan power boost. Kalau saya beri apa-apa, power boost dihitung 1, 2, 3, boost sekuat-kuatnya. Power boost 1, 2, 3, boost. Yang diberi power boost menerima. Sudah dipahami? Itu power boost itu merupakan dukungan semangat tapi dalam bentuk audio atau suara. Power boost 1, 2, 3 boost. Yang dikasih power boost, terima kasih. Ketiga, ada panggilan psikologi bagi peserta yang sudah usia seperti saya ke atas, 51 ke atas. Itu kalau sudah mulai 10 menit berjalan, ini saya miring-miring Pak. Itu biasanya dipanggil, halo, jawabnya hai. Halo. Ya, sudah komplit. Ketua kelas sudah ada. Terus kontrak belajar sudah ada. Cuma satu, namanya pendekatannya tetap andragogi walaupun tidak pakai meja belajar. Andragogi itu boleh bawa makanan minuman dari luar jika memang dari rumahnya memiliki kecenderungan ngemil atau banyak minum. Mungkin panitia hanya menyediakan 1 botol aqua, itu pun kalau disediakan. Tapi kalau nggak disediakan, bawa aqua masing-masing dari rumah. Jadi misalnya di rumah biasanya minum 30 liter satu hari, bawa galon dari rumah. Gitu. Jadi kalau 2 gelas botol kecil kurang, bawa galon dari rumah, taruh di belakang. Nanti rame-rame minum air kita. Setuju? Power boost. Salah. Power boost. Kurang kompak. Power boost. 1, 2, 3 boost. Yang
Yang kedua, sudah ada kertas di tangan Bapak Ibu. Kita akan praktek, tidak usah ditulis soalnya, langsung ditulis jawabannya. Silakan. Belum dapat kertas? Ada sisa kertas belum? Iya, sudah. Oh, tetap dua, satu orang dua. Kalau satu kurang, ambil satu. Silakan. Satu aja. Satu di mana? Ini mahal kertas. Ada lagi? Silakan. Dirobek jadi dua. Mudah-mudahan tidak lama lagi teh atau kopi atau air putih dah. Sudah kering ini. Mudah-mudahan berdoa itu kan tidak salah. Sudah? Baik. Ditulis soalnya. Maksudnya ditulis namanya, bukan soalnya. Ditulis namanya dulu. Dalam waktu 5 detik selesai. 5 4 3 2 1. Soal pertama, jangan ditulis karena kalau nulis soal nggak cukup. Amati baik-baik, simak baik-baik, dengarkan dan coba dijawab dengan otak yang paling brilian. Soal pertama, Nona Lady memiliki uang 7.000 rupiah di dalam sakunya. Kemudian pergi ke mall di perempatan situ membeli es krim seharga 3.500 rupiah. Pertanyaannya, berapa uang yang dikembalikan penjual kepada Nona Lady? 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Soal kedua, setiap peserta diberi air mineral 1 botol dan kue 1 biji. Saya ulangi, setiap peserta PPMP angkatan 4 diberi 1 botol air mineral dan kue 1 biji. Total harganya 5.000 rupiah. Jadi aqua, air mineral sama kue itu beli di pasar harganya 5.000 rupiah. Pertanyaannya, jika harga aqua lebih mahal 4.000 rupiah dibandingkan kue, berapa harga kuenya? 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Soal ketiga, Pak siapa namanya? Pak Roni memiliki 9 ekor anak ayam yang baru menetas. Punya? 9 ekor anak ayam yang baru menetas. Rumahnya Pak Roni itu di kebun, di pinggir jalan atau pinggir jalan. Tiba-tiba ada truk bermuatan pasir melampaui bak. Jadi penuh sesak muatannya, mengalami remblong. Kemudian menabrak ayam 3 ekor mati. Pertanyaannya, berapakah ayamnya Pak Roni yang masih hidup? 9 8 7 6 4 5 3 2 1. Kumpulkan. Sini, kumpulkan.
Coba ini, coba. Baik. Soal pertama, Bapak menjawab berapa? Sesuai yang dicatat. 2.500. 1.500. 500. Tidak ada kembalian. Cepat. 1.500. 3.000. Terus? Terus? 3.500. 3.500. Cepat. Terus? 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 Berapa? Terus? Berapa? 500. Terus? Terus? Nol. Terus? Terus? 1.500. Baik, terus? 3.500. Terus? Berapa Pak? Jawabannya? 1.500. Terus? 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 Tidak ada kembali. Nol. Yang benar nomor 1 2.500. Sendiri. Lebih mahal berapa tadi? Lebih mahal 4.000. Dari seluruh jawaban yang masuk, saya bergembira, bangga sekaligus bersedih hati. Karena tidak ada satupun yang benar. Inilah asumsi Bapak ketika Bapak baru mengikuti moderasi beragama. Coba Bapak Ibu berpikir tidak, apa sih moderasi beragama itu? Kenapa agama dimoderasikan? Muncul itu kan penasaran dari dalam hati. Belum mengikuti diktatnya sudah bertanya-tanya. Ini ngapain pemerintah ini bikin akal-akalan memoderasi agama? Inilah yang perlu kami jelaskan pertama kali. Nah ini saya juga menguji kognitif respon Bapak Ibu terhadap suatu masalah di luar moderasi. Ternyata sama. Soal itu sangat mudah, bahkan soal itu biasanya saya tanyakan kepada anak-anak SD kelas 3. Anak SD kelas 3. Tapi karena respon kognitif Bapak Ibu tidak normal sehingga semua jawabannya salah. Saya tunjukkan dulu.
inilah mengapa diberi judul udar asumsi. Jadi ya asumsi Bapak yang berasal dari rumah masing-masing mau kami udar di sini supaya Bapak Ibu tidak penasaran lagi. Di materi 1, 2 lewat, sekarang ke materi ketiga. Materi ketiga sudah mau selesai lagi. Pokoknya kalau sudah bisa menjawab ini berarti udar asumsi ini sudah selesai. Masalahnya tidak ada yang benar. Masalahnya tidak ada yang benar. Alhamdulillah rezeki datang, akuannya datang. Ini sama persis. Ini bukan masalah moderasi. Yang sebelah kanan saya masalah moderasi. Jadi Bapak Ibu juga menghadapi suatu persoalan yang baru, pasti muncul keraguan-raguan, muncul beberapa pertanyaan. Apa sih moderasi? Pertama, moderasi beragama itu yang dimoderasi bukan agamanya. Agama sudah moderat dari dulu sampai sekarang, agama itu sudah moderat. Yang dimoderasi adalah cara pandangnya, pola pikirnya, sikapnya, dan praktek beragamanya. Kita ini agamanya sudah moderat, tetapi yang mempraktekannya seringkali tidak moderat. Ekstrim kiri, ekstrim kanan, dan sebagainya. Jadi yang ekstrim kiri kita kembalikan ke tengah, yang ekstrim kanan kita kembalikan ke tengah. Yang jawabannya 2.500 kita betulkan, 1.500 kita betulkan, 3.500 kita betulkan, yang 500 satu orang. Siapa ini? Tadi 500? Bapak bisa menjelaskan ini? Silakan. Tadi saya berpikirnya karena uangnya 7.500, belinya es 4.500, saya berasumsi. Soal pertama bukan itu. Iya, es krim 4.500. Uangnya 7.000, membeli es krimnya 4.500. Soal pertama bukan itu. 3.500 harga. Soal pertama. Uangnya 7.000. Soal pertama berapa ini? Iya, Pak. Saya yang salah berarti. Tidak apa-apa, karena yang dimoderasi bukan agamanya, diperbaiki bisa. Es krim uangnya 7.000, Nona Lady. Ya. Membeli es 4.500. Membeli es krim 4.500. 3.500. berapa uang yang dikembalikan dari penjual kepada Saya dengar berapa? 1.000. Saya tanya dulu, ada yang punya uang 7.000 keluarkan supaya nyata. Ini kontekstual, keluarkan 7.000 kalau ada uang 7.000. Nah boleh, 5.000 dengan 2.000 boleh, 2.000 dengan 1.000 boleh, yang kita 7.000 jumlahnya. Mana contoh? Sini. Berarti ada dua ya, ada yang 2.000, 1.000, ada yang kelas ambilkan akuatan. Ada di deskripsi. Uang pecahan 5.000 dikasih. Mana lagi yang 2.000, bawa sini. Ya. Baik, ini 2.000, 1.000. Baik. Ini 7.000. Ini juga 7.000 sama, hanya strukturnya yang berbeda. Yang satu 5.000 tambah 2.000, yang satu 2.000 3 lembar tambah 1.000. Sama-sama ya, jumlahnya 7.000. Ini contohnya penjual es krim. Nona Lady di sini. Tadi yang beli es krim Nona Lady di sini. Ini uang 7.000. Nona Lady beli es krim harganya 3.500. Beli
es krim ke sini, berapa uang yang dikasih? Kan 5.000 yang dikasih. Yang ditanya Ya kembali. kan? Ini kan tetap di saku, kan harganya 3.500. Coba, yang dikembalikan berapa? Loh, kok nggak ada kembalian? Nah, 1.500 berarti yang benar 1.500. kalau Uangnya. uangnya ini 2221 berarti yang dikasih berapa? Bisa 500. Kembalinya berapa? 500. 500. Yang ini salah. Belum tentu juga. Belum tentu. Kasih uang pas. Kecuali, nah ini contohnya kan nggak ada yang saya tulis kan nggak ada contohnya. Misalnya ada uang 500-an, 500 dikasih pas nggak ada kembali, tapi nggak ada contohnya. Kalau kasih contoh yang ratusan, langsung jadi hak milik. contohnya dikembalikan dulu. Ada uang 10.000. Jangan terlalu dulu. Tadi kan uangnya 7.000, dikasih 10.000 gimana? Uang di sakunya kan cuma 7.000, mau kasih 10.000 gimana? Soalnya tadi Nona Lady memiliki uang 7.000 di dalam sakunya. Beli es. Harga 3.500. Berapa Berapa uang kembali? Jadi uang yang dikembalikan oleh penjual kepada pembeli antara 500 atau itu baru 2 asumsinya. Sekarang asumsinya hanya 1 yang benar. Soal kedua apa? Aqua sama kita validasi. Ini bermain atau belajar ya? Bermain. Kami belanja. Pak Sodapon. Aqua Analisa pada Asik. plus kue. 5.000. Harganya berapa? 5.000. Nah, pertanyaannya, jika harga aqua lebih mahal 4.000. 4.000 rupiah, berapa? Harga kue. Ya, Bapak berapa? 1.000. Terus? 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 1.000. Terus? 1.000. Terus? 500. Terus? 1.000. Terus? Ibu Purba. Berapa harga kue? Sesuai jawaban. Harga kue berapa? Yang nomor 2, Mak. Nomor 2, soal nomor 2. Harga kue berapa? Tadi ibu jawab berapa? Sesuai jawaban. Harga kue berapa? 1.000. Ini sampai di mana tadi? Jawabannya tadi 1.000. 1.000. Terus? 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 Minus 500. Terus? 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 Habis. Yang jawab minus 500 silahkan diuraikan. Memiliki asumsi seperti ini, alasannya apa? Silakan. Karena harga kue sekarang sudah tidak tahu yang harga.
Baik. Yang menjawab 500 alasannya apa? Kan selisihnya 4.000. Ya. Selisihnya maksudnya? Selisih harga aqua 4.000. Jadi kalau kue 500, aquanya 4.500. Jadi dikurangi selisihnya 4.000. Makanya kue harus 500 supaya ada selisih 500 dengan Harga kuenya 500. Iya. Yang 1000? Pasti. 5.000 kurangi 4.000. Nah. Inilah realita kognitif respon. Namanya otak, normalnya begitu ditanya soal kedua, pasti sebagian besar menjawab, walaupun jawabannya tidak benar. Salah rame-rame. Iya. Jadi namanya cognitive respon itu adalah respon otak di lapisan pertama. Dan seharusnya Bapak Ibu sebagai orang dewasa tidak boleh mengekspresikan itu apalagi dalam hal beragama. Coba, begitu kita lihat ada perkelahian antara dua remaja, satu beragama A, satu beragama B, apakah kita langsung menjustis bahwa itu perkelahian antar agama? Tidak bisa. Tapi karena yang berkelahi memang berbeda agama, otak kita langsung menjustis bahwa itu perkelahian antar agama. Seperti ini. Inilah kondisi otak kita, makanya harus direparasi, dimoderasi, direparasi. Nanti setelah direparasi muncullah kata-kata restorasi. Sekarang kita validasi. Yang benar sebetulnya apa? Jadi gini Bapak Ibu ya, sikap orang dewasa itu boleh menjawab apa saja, yang penting alasannya benar dan rasional. Walaupun misalnya jawablah ya atau tidak. Ini pertanyaan yang sangat mudah dan jawabannya juga mudah. Ya atau tidak. Tetapi ketika memilih salah satu jawaban, misalnya ya, harus tahu alasannya. Memilih tidak, harus tahu alasannya. Tidak boleh memilih salah satu jawaban yang mudah seperti ini kemudian kenapa kamu jawab ya? Suka-suka gue. Itu jawaban anak-anak, bukan orang dewasa. Halo? Hai. Kamu enak belajar begini ya? Enggak terasa tahu-tahu jamnya habis. Enggak merasa belajar tapi tahu-tahu snack tiba. Rezeki itu tidak usah dicari, cukup dinanti. Dan buktinya kan aqua datang sendiri, snack datang sendiri. Masa kita cari snack sana kemari? Tidak. Ini berarti rezeki cukup dinanti, tidak perlu dicari. Rezeki itu cukup ditunggu, tidak perlu didusu. Soal ketiga. Tapi ini bisa jelaskan masih kebetulan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Apalagi kalau pakai morong bukan gelas ya. Bisa rombongan. Bapak Ibu perhatikan soalnya. Apabila harga air mineral satu botol lebih mahal Rp4.000, berapa harga kuenya? Bapak Ibu bedakan. Lebih mahal apabila harga air mineralnya Rp4.000, berapa harga kuenya? Jawabannya pasti 1.000. Tapi kalau pertanyaannya lebih mahal Rp4.000,
Berarti jawabannya yang benar hanya 500. Harga kuenya 500. Karena harga aqua lebih mahal, Rp4.000. Kalau harga aqua 500, harga kuenya 500, ini berarti sama harga. Kalau lebih mahal Rp4.000, berarti aquanya 500 tambah 4.000. Iya, kan hanya beda pertanyaannya. Kalau pertanyaannya jika harga aqua 4.000, jika sama jika harga aqua lebih mahal, cuma ditambah lebih mahal, jawabannya sudah jauh beda. Jika harga aqua 4.000, pasti harga kuenya 1.000. Jika harga aqua lebih mahal 4.000, berarti harga kuenya Rp500, harga aquanya 4.000. Bisa dipahami? Jadi asumsinya mulai saya luruskan. Ini padahal bisa ditebak, bisa dihitung, bisa dianalisa. Tapi kalau moderasi beragama seringkali tidak bisa. Soal ketiga, pokoknya selesai 3 soal, paham semua, berarti sudah selesai asumsi. Penutupan. Senek. Berapa ayamnya Pak Roni yang masih hidup? Pak, berapa Pak? 9. Berapa Pak? 6. Berapa? 9. Pak Roni sendiri berapa ayamnya masih hidup? Yang punya ayam lebih hidup. 6. Terus? 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 9. 6. Sisa anak ya 6. Maksudnya ayamnya Pak Roni yang masih hidup? Anak ya. Iya, anaknya ayam. Anak ayam. Ayamnya Pak Roni yang masih hidup maksudnya ya. Berapa? Kawinnya nggak ada. Berapa? Ada anaknya. Segol. Berapa? Berapa? Anak 6, 9 toh. Ya, jawabannya. Jawabannya berapa? 6. 6. Baik, terus? 6. Terus? 6. Terus? Terus? 6. Terus? 7. 7. Terus? 7 di mana tadi? Nah. Nah, beda terus. Nah. Terus? 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 7. Terus? Ada teman. Terus? 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 Makanya kalau dengar informasi jangan langsung diputuskan, terima dulu. Apa benar ya ini? Benar tidak? Kalau tidak benar seperti apa? Itulah sikap kita sebagai orang dewasa. Apalagi kalau pendidikannya sudah S2, S3, tidak boleh sembarangan. Karena pendapatnya akan menjadi acuan, akan menjadi referensi. Tidak boleh sembarang ngomong. Kalau anak ayamnya Pak Roni tinggal 6, Pak Roni pasti mati. Karena dia ditabrak truk. Karena ayamnya Pak Roni di belakang rumah. Nah kalau truknya nabrak ayamnya Pak Roni, berarti kan Pak Roni di dalam rumah itu ketabrak rumahnya. Berarti Pak Roni juga mati. Boleh. Ya, yang ditabrak truk itu kan ayam di jalan, bukan anak ayamnya Pak Roni. Ya makanya
Perhatikan, simak baik-baik soalnya. Saya kan tidak Bilang juga. gimana tuh Bapak ini. Jadi ayamnya Pak Roni berapa? 9. Coba trek mengalami remblong itu di jalan atau di sawah atau di belakang rumah? Di jalan. Berarti ayam yang ditabrak ayamnya orang lain. Tapi tidak begitu tadi pertanyaannya. Setuju atau tidak? Kalau setuju berarti semua sudah mulai sadar. Sudah mulai sadar. Nah sekarang rumusnya untuk udara asumsi sudah tahu. Kita tidak boleh langsung menjawab. Sekarang saya kasih waktu satu soal kurang lebih 2 menit untuk menjawabnya. Boleh diskusi, itu masih ada lembar kedua ya. Ada lembar kedua itu lama banget. Uang yang saya pinjam kalau kan tanyanya kalau tidak diikhlaskan. Nah makanya itu berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Kalau ikhlas pasti diambil. Sedikit Pak. Ya. Soal pertama, di Danau Toba tumbuhlah bunga teratai. Setiap hari daunnya tumbuh kelipatan 2 dari hari sebelumnya. Hari pertama tumbuh 1. Ini perhatikan soalnya dulu. Nanti salah lagi jawab. Perhatikan, simak, dan analisis. Jangan langsung dijawab. Di Danau Toba tumbuhlah bunga teratai. Daunnya setiap hari tumbuh kelipatan 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Hari pertama tumbuh 1 daun. Hari kedua tumbuh 2 daun. Hari ketiga tumbuh 4 daun. Hari keempat tumbuh 8 daun karena 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Ulangi. Hari pertama tumbuh 1. Hari kedua 2. Hari ketiga 4. Hari keempat 8. Hari kelima 8 ke 22 lipat 16. Pada hari ke-100 seluruh permukaan Danau Toba tertutup oleh bunga teratai. Pertanyaannya, untuk menutup setengah permukaan Danau Teratai dibutuhkan waktu berapa lama atau berapa hari? Silakan dijawab. Saya kasih waktu 2 menit. Pertanyaan kurang Pak. Pertanyaan Pertanyaannya. Lupa Karena sih. kalau untuk memahami persoalan harus kita ulang-ulang Pak. Begitu. Dicerna. Dicerna. Kalau begitu jawabnya jangan lama-lama kalau diulang. Ini dikasih Iya, waktu Pak. supaya menganalisa. Satu menit lagi.
30 detik lagi. Jumlahnya sangat besar. 10 detik lagi soal kedua. Tulis namanya, jangan lupa. Soal kedua. Ibu memasak kue 5 biji menggunakan 5 mesin, membutuhkan waktu 5 menit. Saya ulangi, ibu memasak 5 kue menggunakan 5 mesin, membutuhkan waktu 5 menit. Saya ulangi sekali lagi, ibu memasak 5 kue menggunakan 5 mesin, membutuhkan waktu 5 menit. Pertanyaannya, jika ibu memasak 1000 kue dengan 1000 mesin, berapa waktu yang dibutuhkan? 2 menit. Yang paling enak memang mengajar. Jadi dikasih soal, tinggal makan kue, tinggal minum kopi. Nah, 2 menit lagi. Jangan lupa dikasih nama, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ketika orang itu memiliki pendapat dan sulit dipatahkan, maka harus dipatahkan dulu pendapatnya, baru dia bisa masuk dalam hatinya. Demikian juga ini. Biar dia ngotot seperti apa, kalau salah-salah jangan ngotot, jangan ngeyer, jangan debat. Kalau 100 hari permukaan Danau Toba penuh dengan daun teratai, berapa waktu yang diperlukan untuk
menutup setengah permukaan. Berapa? Tidak tahu. Tidak ada. Sore sebentar. Sembilan ada yang tidak benar, 3 orang. Coba kenapa bisa benar? Iya. Silakan dijelaskan. Karena dia di hari berikutnya kelipatan 2 gitu loh Pak. Jadi kalau 100 dia full, berarti setengahnya ya di hari sebelumnya. 100. Coba yang jawab lain pikirannya kemana? Kan ilustrasi soal dari awal sudah disebutkan 1 hari tumbuh kelipatan dari hari sebelumnya, kelipatan 2. Hari pertama 1, hari kedua 2, hari ketiga 4, hari keempat 8, hari kelima 16. Kalau Bapak Ibu terpancing dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32, itu pikiran yang rumit yang seringkali melingkupi diri kita. Padahal apabila hari ke-100 tertutup, pada hari ke-100 tertutup seluruh permukaan, dan berapa waktu yang diperlukan untuk menutup setengahnya? 99. Jadi pada hari ke-99 itu setengah. Hari ke-100 berarti 2 kali lipatnya. Bisa diterima tidak? Iya. Lega hati saya. Jadi bersedia menerima pendapat orang lain itu sudah merupakan sikap dewasa. Iya. Coba kalau tetap nggak bisa Pak, tetap 50. Otak kita respon pertamanya pada hari ke-100 tertutup seluruh permukaan. Butuh berapa hari kah untuk menutup setengahnya? Pasti otaknya bagi 100 dibagi 2, pasti. Jawabannya 50. Itu respon pertama otak. Makanya jangan tertipu oleh respon otak yang pertama. Soal kedua. Apa tadi soal kedua? Berapa lama waktu ibu memasak 1000 kue? 5 menit. Sama. 10 menit. 16 jam. Tidak apa-apa. Berapa menit? 5 menit. 1000 menit. Enggak apa-apa 1000 menit. 1000 menit. 1 menit. 1 menit. 1 menit. 5 menit. Tergantung si ibu. 1000 menit. 5 menit. Baik. Kalau Bapak Ibu mikirnya naruh adonan ke 1000 tempat, itu berapa lama? Coba adonan ke 1000 tempat. Kan yang masak Ibu. Coba. Coba. Berarti 1000 tempat kan taruhlah ini 1 tempat. Berarti ada 1000 kotak mau diisi adonan. Isi adonan berapa lama? 1000 menit. Padahal tadi jawabnya berapa 5 menit. Terus bagaimana jawaban 5 menit? Berapa lama waktu diperlukan untuk 1000 kue? 5 menit. Nah, saya 1000. Tapi yang makan baik. Ini
namanya berpikir pragmatis, tidak perlu ribet. Yang penting jadi. Yang penting akhirnya benar. Yang penting akhirnya selesai. Tidak usah mikir siapa yang naruh adonan dalam 1000 tempat. Saya nggak ngomong karyawan, tidak boleh dimasukkan. Pokoknya 1000 tempat, 1000 kue. Waktunya berapa? Ya 5 menit. Masalahnya Pak, waktu masaknya. Itu waktu masaknya. Ceritanya waktu masaknya Pak, kalau waktu prosesnya tergantung juga berapa karyawannya. Yang pikirannya masih kesana kemari, nafsunya ditahan dulu. Ini sama dengan soal. Bapak namanya siapa? Pak Zulkifli berburu di hutan dapat seekor gajah seberat 1 ton. Dibawa pulang sesama pemburunya, sampai di rumah sudah tengah malam kecapean. Supaya ikan gajah ini tidak busuk dan besok bisa dibagi-bagikan ke tetangga dan sebagainya, harus disimpan di dalam kulkas. Sementara kulkasnya Pak Zul ini hanya 1 pintu yang tingginya kira-kira setinggi saya. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Coba. Nah, seperti ini, nggak usah mikir dipotong-potong, dimasak dulu, disimpan. Langsung saja masukkan ke dalam kulkas, tutup, selesai. Ya, kalau masih mikir bingung ini dipotong-potong jadi berapa? Mikirnya yang praktis saja. Karena nggak praktis itu sehingga pada saat proses memikirnya diganggu kanan kiri akhirnya tidak lurus. Kembali kepada pokok permasalahan. Ketika Bapak Ibu mau mengikuti moderasi beragama, pasti bertanya-tanya, ini moderasi agama sekarang Bapak Ibu kalau mengadakan acara walimah atau acara resepsi di rumah, kemudian kita membuat undangan acara itu. Dan tidak semua yang kita undang sudah tahu rumah kita. Untuk memudahkan yang diundang datang ke rumah kita, undangannya ditambah dengan apa? Ditambah dengan? Sekarang tulis. Anggap saja Bapak Ibu mau adakan acara. Sekarang tulis denah acara, lokasi dari Balai Diklat sampai rumah Bapak Ibu. Di buku di blog. Silakan. Terserah mau pakai cara apa, pikir bagaimana, silakan. Tulis denah acara. Jadi mulai dari kelas ini Balai Diklat sampai di rumah Bapak Ibu yang Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sumut, silakan. Tiga menit lagi. Pastikan bahwa ketika orang lain baca, tanpa bertanya dia sudah paham dan tahu lokasi acaranya.
Ditulisin nama di atasnya supaya tidak dirobek, biar di buku saja. Pastikan orang lain yang membaca tanpa bertanya paham dan tahu posisi rumah Anda, tempat acaranya. Di rumah. Di rumah Anda. Yang mau mengadakan pesta kan Anda, atau dibintikan. Jadi berangkatnya dari kelas ini menuju ke rumah Anda tempat acara. Terserah karya masing-masing. Berarti saya mempelai prianya, Pak. Gimana? Saya mempelai prianya. Pokoknya masalahnya di Bapak harus bikin, karena akan dibaca orang karyanya Bapak. Iya. Boleh Pak, bermain boleh, silakan. Tidak ada yang larang. Satu menit lagi. Sudah? Jangan lupa ditulis namanya. Tulis nama di atasnya. Namanya sendiri, nama Bapak. Nama Bapak itu. Sudah? Kalau sudah belum? Sudah tadi masuk begini. Sudah belum? Saya hitung 3, 2, 1. Serahkan ke kanan Anda. Mari saya bantu. Tuh, jangan usah dirobek, nggak usah. Bukunya nanti dikembalikan. Nggak usah dirobek. Kalau ada uangnya diambil ke uang. Ke sana, ke kanan. Ke kanan. Serahkan lagi, satu kali lagi ke kanan. Serahkan. Serahkan ke kanan. Dan serahkan. Sekarang silakan dibaca. Dipahami, paham tidak itu arahnya kemana? Apakah akhirnya masuk ke jurang atau masuk ke mana? Oh ya. Paham Bapak? Saya disuruh hubungi nomor ini, Pak. Udah disuruh gambar lokasi kok Sherlock. Sherlock juga akhirnya kan lokasi. Saya hubungi dulu mempelai wanitanya, Pak. Terus kan Bapak, apa lagi? Nah, nggak bisa memahami kan? Ini punya siapa? Nah, ini orang lain yang baca nggak paham. Ini dari mana berangkatnya, akhirnya gimana? Film saya itu apa aja sih? Kan nggak ada bisa paham? Bisa Pak? Enggak.
Karena sampai tinggi. Ikuti ini, jangan pernah bikinnya tidak sesuai pengalaman, sesuai ini. Ini berangkat dari mana? Nah ini nggak ada tempat berangkat, bisa dari penjara. Pakai simpel, Pak. Baik, kembalikan lagi. Oh. Kembalikan ke kiri. Dua kali. Ya, betul. Artinya Bapak Ibu, bahwa peta atau rute atau denah atau apa tadi yang Sherlock selengkap apapun masih kurang. Meskipun nomor HP, karena peta Sherlock denah lokasi itu bukanlah wilayah. Coba lihat Sherlock. Apakah di Sherlock ada di situ visi umum? Tidak ada kan? Di peta ada nggak visi umum? Nggak ada kan? Karena memang peta itu bukan wilayah. Kalau kita berasumsi bahwa denah itu sudah menggambarkan segalanya, no, belum. Di situ hanya kerangka pikirnya saja diarahkan dari predikat menuju ke lokasi. Tetapi denah itu belum menggambarkan kesemuanya, belum. Hanya sebagian kecil. Kita buka slide satu persatu. Kan waktunya tinggal 10 menit. Iya. Cerita bukanlah wilayah. Ini Bapak Ibu. Burung yang sebenarnya apabila melihat langsung diterjemahkan, boleh jadi kesimpulannya bukan seperti ini. Rilbitnya kelihatannya burung seperti ini adalah burung yang mau hinggap, ya kan posisinya. Coba Anda jelaskan kepada orang lain dalam posisi burungnya seperti ini. Kalau Anda tidak melalui tahapan-tahapan ini, pasti kesimpulannya bisa berubah menjadi seperti ini. Inilah masalah sosial keagamaan. Leader inferensi adalah tahapan dalam membuat sebuah kesimpulan. Kalau tadi awalnya Bapak Ibu berpikir bahwa moderasi beragama itu seperti ini, ternyata moderasi beragama itu seperti ini. Karena itu marilah kita ikuti materi-materi yang akan disampaikan oleh para pengajar berikutnya, supaya Bapak itu tidak prejudis terlebih dahulu, tidak suudzon terlebih dahulu, tidak berburuk sangka terlebih dahulu. Apalagi jika Bapak Ibu melihat seperti ini. Coba Menteri Agama berada di sebuah gereja untuk memberikan sambutan. Orang yang asumsinya hanya di permukaan, tidak mau menganalisa dan mempelajari dari akar-akar agamanya, pasti sudah menjustifikasi. Ngapain Menteri Agama datang-datang ke tempat ibadah orang lain? Betul atau salah? Betul. Ada gambar juga Anies Baswedan datang ke sebuah rumah ibadah. Maksudnya ini foto bukan ingin menonjolkan dia yang dicalonkan presiden, bukan. Ini foto jauh sebelum dia dicalonkan. Ini masih awal-awal menjadi gubernur DKI.
Gambar lagi seperti ini, coba. Kalau Bapak Ibu melihat ini kejadian, apa yang Bapak Ibu dapat baca ini? Saya sendiri nggak lihat jelas. Saya lihat. Tolak hukum agama. PKI liberal tolak hukum agama. PKI tolak hukum agama. Liberal sama dengan PKI. Ini benderanya FPI. Coba. Kalau kita orang dewasa, setelah kita lihat, kita kaji, kita pikir, kita bandingkan sumber-sumber agama. Setelah itu baru diberikan hipotesis. Jangan langsung kesimpulan, dugaan. Ini juga misalnya, ini di mana perbatasan di Manado ini, yang mana? Tumaluntung. Ini ada ini, tapi tidak terlalu ada. Bapak Ibu, ini ketika saya ngajar di beberapa wilayah di luar Sulawesi Utara, mereka punya image bahwa sudut ini rusuh. Padahal hanya gara-gara ini diupload. Ini kan sudah viral ya, sudah menyebar di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi menganggap bahwa sudut ini daerah yang tidak ramah, daerah yang tidak nyaman, daerah yang tidak hukum. Padahal ini hanya selebar foto, tapi image-nya orang luar. Demikian juga. Boleh jadi kecelakaan yang tadinya merupakan murni kesalahan perorangan atau kecelakaan lalu lintas, karena otaknya ngeres, berpikirnya rumit. Yang disalahkan siapa? Orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi? Ini kecelakaan motor. Motor yang bikin orang mana? Orang Barat. Orang Barat agamanya apa? Lama-lama begitu kalau berpikirnya. Padahal aslinya hanya kecelakaan lalu lintas. Lama-lama dibelokkan, diserong-serongkan sama kemana. Kecelakaan itu penyebabnya dunia. Padahal nabrak pohon asam sendirinya kali yang salah. Baik. Sebetulnya intinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika otaknya sudah terbuka, maka hati dan perasaannya juga akan terbuka. Ketika hati dan perasaannya terbuka, maka open will, dia akan menerima sesuatu yang mungkin tadinya ditolak, akhirnya dapat dia terima. Setelah otaknya dikocok-kocok, diobrak-abrik dengan bunga teratai lah, dengan ayam anak lah, dengan aku lah, dunia akhirnya menyadari bahwa otaknya memiliki kapasitas yang terbatas. Kalau sudah menyadari otaknya terbatas, pasti dia tidak akan sombong lagi. Setelah itu maka hatinya pelan-pelan akan terbuka untuk menerima perbedaan. Bukankah masih banyak kita jumpai denominasi-denominasi, faham-faham, aliran-aliran di daerah yang merasa dirinya paling benar, paling suci dan tidak mau menerima pendapat orang lain? Masih banyak. Kita datang baik-baik silaturahmi, berkunjung, begitu kita pulang kursinya dicuci oleh tuan rumahnya, seolah-olah kita ini bukan. Masih ada enggak? Masih ada. Ada yang berpandangan bahwa Pancasila itu tidak benar,
itu karangan manusia. Yang benar negara itu harus berdasarkan pada aturan Tuhan. Maka Pancasila harus diganti. Ada yang akan mengganti dengan komunis, ada yang akan mengganti dengan khilafah, ada yang akan mengganti dengan liberal dan sebagainya. Karena merasa Pancasila itu pilihan manusia. Tapi kalau otaknya sudah terbuka, hatinya sudah menerima bahwa Pancasila itu sifatnya sudah final, sudah finish. Meskipun ada kesempatan referendum melalui implementasi demokrasi, tetapi Pancasila tidak bisa diubah lagi. Yang perlu disadari, negara kita bukan negara agama yang berdasarkan agama, tetapi negara yang memperhatikan agama, dan agama juga terlibat dalam kenegaraan. Jadi Pancasila sifatnya sudah final, tidak bisa. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, menurut ajaran agama saya, Pancasila masih memungkinkan untuk direferendum melalui kesempatan demokrasi. Jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jawabannya apa? Sangat tidak setuju. Jangan hanya setuju, sangat tidak setuju. Itu baru namanya moderat. Tapi kalau setuju berarti moderatnya masih diragukan. Menurut ajaran agama saya, pemimpin itu mulai dari presiden sampai ketua kepala desa tidak boleh dari perempuan. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Berarti sudah mulai moderat. Baru materi pertama sudah mulai moderat. Apalagi kalau sampai hari Sabtu. Sampai jam berapa? Saya tanya dulu sebelum terlanjur lewat. Ibu ketua, sampai jam berapa? Kita buka dulu slide. Silakan dilihat dalam layar. Buatlah satu asumsi yang benar. Apa yang Bapak lihat di layar? Jangan berpendapat. Dibiasakan jangan langsung berpendapat. Ya. Jadi kalau melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, tahan dulu. Setelah itu dianalisa. Setelah analisanya menunjukkan realnya, kebenarannya, silakan berpendapat. Gitu. Saya kasih waktu 10 detik untuk validasi. Silakan disimpulkan.
Satu kata atau dua kata? Tidak seperti itu. Sebentar. Tidak sebentar. Perbedaan. Menikmati musik. Oh. Sudah bagi bukunya laki-laki. Terus ganteng sampai. Nah, terus yang Jawabannya adalah gelas. Oh, Sudah, Pak. Itulah karena berpikirnya yang di depan mata dilewati. Akhirnya berpikiran dikit-dikit. Kumbing. Pernah minum bir belum? Oh belum. Yang kumbing apa? Menerima atau tidak? Oh, ya sudah selesai. Ya, saya tunjukkan lagi. Sebutkan berapa jumlah perahu yang Anda lihat. Berapa? Gak usah bingung. Satu. Empat. Delapan. Perbedaan satu. Kenapa Pak Rodi ya? Satu. Coba lihat. Apakah yang di belakang itu ada ininya? Kemana mikirnya kemana? Iya, iya. Jangan rumit-rumit Pak Rodi. Biasa saja, yang wajar-wajar adalah. Apa yang Anda lihat? Jangan porno. Diam. Ya, satu kesimpulan mewakili siapa? Apa yang Anda lihat? Jangan membayangkan yang begini-begini. Jadi saya lihat gambar. Baru hari pertama ini adalah potongan kain batik. Angka berapa ini? Gantung, Bos.
Banding sama gue. Gambar apa yang Anda lihat? Apa? Orang menari. Menari. Tiga orang menari. Bukan, coba. Oh, motif kain batik. Cari aman, cari aman. Tiktok di dinding. Jangan tiktok. Bagi-bagi sering rumah. Kenapa harus di situ dan di posisi itu? Makanya saya tanya, apa yang Anda lihat? Bisa sedikit. Dua lelaki satu perempuan. Ada burung. Namanya harmonisasi tarian, pasti posisi jalannya juga sama. Iya, itu Bang. Coba kalau yang menari dapat ke sini agak luar, tapi nggak harmonis namanya. Oh, itu burung itu, Pak. Bukan Burung biasa. pusat. Ada satu ini lampu. Jadi itu Bapak Ibu ya, itu hanya seluk-beluk romantika dan perspektif yang harus kita bangun. Kalau tadi asumsinya sudah kita udar bahwa moderasi beragama itu merupakan program pemerintah yang dimandatori ke Kementerian Agama. Nah kemarin ada CAT akhir Desember lalu. Ini PNS semua ya? Ada yang non PNS? Tidak ada, PNS semua. Waktu CAT kemarin itu nilai moderasi beragamanya ada yang di atas 80, bukan ada yang di atas 90. Tetapi itu belum menjamin sikap dan praktek beragamanya juga moderat. Ada orang yang sementara belajar, sementara studi, belum selesai studinya, dia mengaku moderat padahal dia telah mengacak-acak nasionalisme, mengacak-acak negeri kita NKRI yang kita cintai ini dan dijual belikan ke negara lain. Bapak Ibu tahu, seberat-beratnya saya ngajar di Manado dan daerah lain, masih berat ngajar di Papua. Karena orang di Papua itu Bapak Ibu, itu tidak bisa ditebak otaknya itu ikut NKRI atau ikut Papua Nugini. Model orangnya sama, hidungnya besar, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kalau sudah masuk ke kampung namanya KKB itu nggak bisa dikenal. Jadi mereka kalau sudah